Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 23121125. Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum materi 4, yaitu yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Yang pertama adalah hakikat landasan pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum adalah sebagai seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah teman-teman, tadi di awal video saya sudah sedikit menjelaskan tentang hakikat landasan pengembangan kurikulum. Sekarang udah ada ya sedikit gambaran apa sih itu kurikulum. Kita sebagai pendidik nih, dari mulai kelas 1 SD, SLTP, SLTA, kita sudah mengenal kurikulum. Ada yang sudah tahu apa itu kurikulum? Untuk lebih jelasnya tentang materi landasan pengembangan kurikulum ini, mari kita simak videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yang selanjutnya, yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam Kamus Webster pada tahun 1856. Pada mulanya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Kemudian, pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Adapun secara etimologi, kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, kurer, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai start sampai finish. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Adapun dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Maka dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan pendidikan menurut Muhaimin, maka berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik. Menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Jika kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika terjadi goncangan, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Adapun macam-macam landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan teknologis atau iptek, dan yang terakhir yaitu landasan organis. Dalam kurikulum juga ada tujuannya nih. Apa sih tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum ini? Jadi tujuannya perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan lembaga pendidik yang diinginkan. Pengembangan kurikulum istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum, langkah awal membangun kurikulum. Ketika kerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau bisa disebut implementasi kurikulum, berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum, merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum. Adapun macam-macam landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan teknologis atau iptek, dan yang terakhir yaitu landasan organis. Oke, kita lanjut ke landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Menurut Socrates,
Filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh dan mendalam. Pada hakikatnya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan suatu hidup bangsa. Maka, kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan bangsa tersebut. Karena falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka kurikulum pendidikan pun harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Ruang lingkupnya yaitu logika, ontologi, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu memberikan arah yang jelas. Filsafat memberikan arah yang jelas tentang tujuan pendidikan. Ini membantu peserta didik dalam belajar dan memaksimalkan kemampuan mereka. Landasan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka pemikiran yang koheren dan konsisten, sehingga tindakan dan keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas. Berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mendalam dan komprehensif dalam berbagai bidang. Panduan tindakan memberikan panduan dalam tindakan dan pengambilan keputusan, sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini. Adapun ciri-ciri landasan filosofis yaitu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat, keberadaan, pengetahuan, nilai, dan realitas. Tersusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kerangka pemikiran yang koheren. Melibatkan pemikiran reflektif dan kontemplatif, mempertanyakan asumsi-asumsi dasar, mencari kebenaran yang lebih dalam. Adapun ruang lingkup filosofis yang pertama yaitu ontologi, mempelajari hakikat keberadaan dan realitas, mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada, apa arti keberadaan, dan bagaimana realitas terstruktur. Membahas konsep-konsep seperti substansi, esensi, dan eksistensi. Yang kedua yaitu epistemologi, mempelajari hakikat pengetahuan dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita tahu, apa yang kita tahu, dan apa batas-batas pengetahuan kita. Membahas konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan pembenaran. Yang ketiga yaitu aksiologi, mempelajari hakikat nilai dan bagaimana nilai-nilai itu ditentukan. Mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek. Yang keempat yaitu logika, mempelajari penalaran yang benar, mencakup analisis argumen dan pengembangan sistem formal untuk penalaran. Yang kelima yaitu metafisika, mempelajari hakikat realitas yang paling mendasar, mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, waktu, ruang, dan penyebab. Yang keenam, filsafat ilmu, mempelajari hakikat ilmu, pengetahuan, metode ilmiah, dan implikasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Yang ketujuh yaitu filsafat pendidikan, mempelajari hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan metode pendidikan yang ideal. Mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana pendidikan harus diorganisasikan, dan apa peran guru dalam pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia, karena dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Pemahaman tentang anak bagi seorang pengembangan kurikulum sangatlah penting. Kesalahan persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan praktek pendidikan. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologis, perkembangan, dan psikologis pelajaran anak.
Tujuan, fungsi, manfaat, dan ciri. Tujuan utama adalah untuk memahami individu secara mendalam, termasuk karakteristik, kebutuhan, dan potensi mereka. Fungsinya sebagai dasar pemahaman tentang perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Manfaat landasan psikologis, memahami diri, meningkatkan pemahaman diri tentang kekuatan dan kelemahan, serta kebutuhan dan motivasi. Pengembangan diri membantu dalam pengembangan diri melalui peningkatan keterampilan kognitif, emosional, dan sosial, hubungan interpersonal yang lebih baik, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal melalui pemahaman tentang dinamika hubungan manusia. Adapun ciri landasan psikologis empiris berdasarkan pada data empiris dan penelitian ilmiah, objektif, bersifat objektif dan tidak bisa dalam menganalisis fenomena psikologis, sistematis, tersusun secara sistematis dan logis. Adapun ruang lingkup psikologis yaitu yang pertama, psikologis perkembangan, mempelajari perubahan dan perkembangan individu sepanjang rentang kehidupan, dari masa bayi hingga lansia, mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Yang kedua yaitu psikologis belajar, mempelajari proses bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru, mencakup teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitisme, dan kognitisme, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seperti motivasi. Yang ketiga yaitu psikologi kognitif, mempelajari proses mental yang terlibat dalam berpikir seperti persepsi, memori, bahasa, dan pemecahan masalah, menganalisis bagaimana individu memproses informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu psikologi sosial, mempelajari bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kelompok mempengaruhi perilaku individu, mencakup topik-topik seperti sikap, prasangka, konformitas, dan kepemimpinan. Yang kelima, psikologi kepribadian, mempelajari karakter unik individu yang membedakan mereka dari orang lain, mencakup teori-teori kepribadian seperti teori sifat, teori psikodinamika, dan teori humanistik. Yang keenam yaitu psikologi klinis, mempelajari dan menangani gangguan mental dan emosional, mencakup diagnosis, terapi, dan pencegahan gangguan psikologis. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, psikologi pendidikan, menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan, mempelajari bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif, mempelajari perilaku karyawan, motivasi, kepemimpinan, dan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Untuk menjadikan peserta didik menjadi warga masyarakat yang diharapkan, maka pendidikan memiliki peran penting. Karena itu, kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, serta mampu mengangkat harkat martabat sebagai makhluk yang berbudaya. Pengertian sosiologi menurut Max Weber. Pengertian sosiologi adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mempelajari tentang tindakan sosial dalam bermasyarakat. Weber memberikan sebuah batasan bahwa sosiologi menjadi ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif,
tentang tindakan sosial. Manfaatnya yang pertama yaitu dapat mengetahui sifat sosial manusia. Ilmu sosiologi setelah mengambil lingkup masyarakat juga mempelajari setiap individu, terutama keterkaitan dengan sikap sosial mereka. Dalam ilmu ini akan dijelaskan mengapa manusia hidup dalam kelompok, komunitas, dan lebih luas menjadi sebuah masyarakat, termasuk mengamati setiap interaksi yang terjadi antara individu. Yang kedua yaitu meningkatkan tindakan sosial. Selain itu, melalui sosiologi, kalian juga mempelajari tentang bagaimana meningkatkan tindakan sosial. Ilmu tentang masyarakat tentu juga akan membantu setiap orang untuk memahami dirinya sendiri, kapasitas dirinya, serta bakat dan batasan yang dimiliki. Jadi, sosiologi memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pengetahuan, kelompok sosial, asosial, fungsinya, dan lain sebagainya. Ruang lingkup psikologis. Karena berhubungan dengan masyarakat, maka ruang lingkup ini juga masih berhubungan erat dengan berbagai hal yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu peran serta kedudukan sosial seorang individu dalam keluarga sendiri, kelompok sosial tertentu, dan juga lingkungan masyarakat tempat tinggal. Yang kedua, tindakan dan perilaku sosial masyarakat dalam interaksi sesama yang dilandasi oleh norma-norma. Yang ketiga, masyarakat serta kebudayaan yang ada di setiap daerah. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Ilmu sosiologi bersifat empiris sebab sosiologi didapatkan dari penelitian dan observasi terhadap hal-hal yang nyata di masyarakat, sehingga dapat diuji secara ilmiah. Jadi hasilnya pun bukan merupakan sebuah spekulasi yang mendapat kebenaran dan hasil mengira-ngira. Yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritas. Yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi merupakan sebuah ilmu yang dibangun menjadi sebuah teori. Setelah itu disusun secara logis, di mana tujuannya adalah mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat yaitu landasan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan adalah perangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa dalam menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka, pengembangan kurikulum haruslah berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, karena secara tidak langsung menurut dunia pendidikan untuk dapat kembali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek menurut Redbain pada tahun 1937. Menurut Redbain, iptek pada dasarnya kemudian mencakup kepada semua mesin, alat, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, alat transportasi, serta komunikasi perangkat. Juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia dan memproduksinya. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Penemuan baru, kurikulum harus selalu diperbarui dengan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti sains, matematika, kedokteran, dan sosial. Teori dan konsep. Memasukkan teori dan konsep terbaru ke dalam materi pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta didik. Metode penelitian.
mengajarkan metode penelitian ilmu kepada peserta didik agar mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran seperti penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak pendidikan. Teknologi pendidikan, manfaat teknologi pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik. Yang terakhir yaitu yang kelima, organisatoris. Pengertian landasan organisatoris adalah gagasan, asumsi, atau prinsip yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Landasan ini berhubungan dengan bentuk dan organisasi bahan pembelajaran yang disajikan. Penerapan landasan organisatoris sangat penting karena kurikulum akan belajar dengan baik jika diorganisasikan dengan baik. Analogi sederhananya, jika kurikulum adalah sebuah bangunan, maka landasan organisatoris adalah fondasinya. Adapun ciri dan ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup mencakup materi dan pengalaman belajar. Hal ini menjawab pertanyaan tentang materi dan pengalaman belajar apa yang harus diajarkan, serta seberapa jauh ruang lingkup dan organisasi materi harus ditetapkan untuk mencari tujuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri landasan organisatoris. Kerangka kerja. Landasan organisatoris menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur dan menyusun komponen-komponen kurikulum. Sistematis. Penataan materi dan kegiatan pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Adanya struktur yang jelas dalam penyampaian materi, urutan pembelajaran, dan alokasi waktu. Adapun manfaatnya yaitu unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tindak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Keuangan yang tepat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses penciptaan produk dan layanan yang optimal. Tentunya produk barang dan jasa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimalan sumber daya manusia. Oke teman-teman, itulah tadi ya sedikit pembahasan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.